Shalom sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 18 Maret 2026. Hari ini adalah hari biasa dalam Pekan Prapaskah yang keempat, dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema kesaksian Yesus Kristus tentang dirinya. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya 49 ayat 8 sampai dengan 15, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan 9, 13c sampai dengan 14 dan ayat 17 sampai dengan 18. Ayat pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 25a dan ayat 26, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 17 sampai dengan 30. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 2 April 2025, tanggal 13 Maret 2024, tanggal 22 Maret 2023, tanggal 30 Maret 2022, dan tanggal 17 Maret 2021. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 17 sampai dengan 30. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.
Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 17 sampai dengan 30 terdiri dari dua bagian, yaitu Injil Yohanes 5 ayat 17 sampai dengan 18 yang merupakan bagian dari Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 18 tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, dan Injil Yohanes 5 ayat 19 sampai dengan 30 kesaksian Yesus tentang dirinya, serta hanya ada pada Injil Yohanes. Yang menarik dari struktur bacaan pada hari ini adalah bila kita membaca seluruh bacaan pada hari ini dengan pola urutan, dimulai dari bacaan Injil pada hari ini, terutama pada ayat ke-17, kemudian dilanjutkan dengan bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari kitab Yesaya 49 ayat 8 sampai dengan 15, terutama pada ayat ke-15, dan ditutup dengan bacaan Mazmur pada hari ini yang diambil dari kitab Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan 9, 13c sampai dengan 14, dan ayat 17 sampai dengan 18, terutama pada ayat ke-8 sampai dengan 9 dan ayat 13cd. Maka terbukalah secara terang kepada kita akan dua hal. Pertama, Yesus Kristus selalu bekerja bersama Allah Bapa dan Roh Kudus untuk menyelamatkan manusia yang sangat dikasihinya tanpa henti, walaupun kita telah lebih dahulu mengecewakannya. Sungguh suatu ironi bila mengingat kita kerap merasa bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus tidak peduli kepada kita, terutama di saat kita merasa hidup dan kehidupan kita terasa berat. Padahal bisa jadi kita sendirilah yang sebenarnya telah lebih dahulu melupakan, tidak setia, dan tidak taat kepadanya. Sahabat Kuntum yang terkasih, kasih Allah Tritunggal Maha Kudus kepada umatnya begitu kuat, mendalam, dan tidak akan pernah pudar sepanjang masa. Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa memberkati dan mendampingi segala perjuangan hidup dan kehidupan kita sehari-hari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, maka kita perlu merendahkan dan membuka hati agar bisa mengenali dan menyadari kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidup dan kehidupan keseharian kita. Yang kedua, dengan meneladan sikap Yesus Kristus tersebut, maka kita diingatkan pula untuk bekerja bersama Allah Tritunggal Maha Kudus dalam melayani dan membantu sesama kita, terutama yang membutuhkan uluran tangan kita. So, jika Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Injil Yohanes 5 ayat 17. Untuk kebaikan semua orang, maka masih pantaskah kita malas dalam bekerja melayani dan membantu sesama, terutama yang membutuhkan uluran tangan kita? Semoga sepanjang hari ini kita bisa menjadi pribadi yang semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi, sebagaimana judul Demsong Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta atau Ardas KAJ periode 2022-2026 bagi lingkungan terdekat, kapanpun dan dimanapun kita berada. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.